Shalom, mari bersama kita membuka kembali Alkitab kita di dalam kitab Yakobus. Yakobus pasal yang pertama ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai 18. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Nah, judulnya adalah pengujian dan pencobaan. Ya. Di sini dikatakan berbahagialah orang yang bertahan atau bertekun dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Berbahagialah, diberkatilah orang yang bertahan, orang yang bertekun, orang yang tidak berhenti di tengah jalan ketika pencobaan itu datang. Ya. Orang yang menyelesaikan apa yang harus dihadapinya. Di sini dikatakan, berbahagialah atau diberkatilah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji. Ingat bahwa kalau kita sudah, berarti sudah menyelesaikan. Sudah tahan uji, baru akan menerima mahkota kehidupan. Jadi penilaiannya adalah setelah kita menyelesaikannya, ya, bukan waktu kita menghadapi, bukan waktu kita menjadi orang Kristen kemudian sudah mendapatkan mahkota kehidupan, tidak. Setelah kita menghadapi pencobaan, kata bertekun berarti pencobaan ini tidak mudah loh. Kata bertekun. Orang kalau sudah menghadapi ujian, anak-anak sekolah menghadapi ujian, ya, kalau mereka sudah belajar, tidak bisa diganggu lagi, itu namanya bertekun. Ya. Kenapa mereka bertekun? Karena mereka tahu ujiannya tidak mudah. Ya. Mereka ingin berhasil. Demikian pula kehidupan kekristenan kita. Ingat, ada pencobaan. Ada pencobaan, tetapi diharapkan kita semua bertekun. Pandanglah bahwa mahkota kehidupan itu disediakan bagi kita. Dan ini penting, mahkota kehidupan. Bahkan kalau kita lihat bahwa Paulus juga menyinggung tentang mahkota. Dan itu diberikan, tersedia bagi Paulus setelah Paulus menghadapi banyak penderitaan. Bahkan dikatakan darahku
mulai dicurahkan. Bahkan sampai darahnya dicurahkan. Setelah mati baru Paulus mendapatkan mahkota itu. Tetapi yang lebih penting lagi adalah ini yang dikatakan di sini. Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Nah, ini yang berat. Saya katakan berat kenapa? Karena kalau mau jujur, kita ini sebagai orang Kristen kebanyakan ya, tidak mengasihi Tuhan. Kita semua tahu kan arti mengasihi seseorang. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, orang tua mengasihi anak, anak mengasihi orang tua. Kita semua tahu kan arti mengasihi. Kalau kita mengasihi lama tidak ketemu, kangen. Ya. Kalau kita mengasihi ingin memberi sesuatu yang terbaik. Kalau kita mengasihi inginnya melihat orang yang dikasihi itu senang. Bagaimana menyenangkan hati dari orang yang kita kasihi. Ayo berandai-andai koreksi diri. Pernahkah kita berpikir? Apakah kita sudah mengasihi Tuhan? Pernahkah kita berpikir kira-kira apa ya yang harus aku lakukan supaya Tuhan senang? Ya. Kira-kira apa ya yang harus aku berikan untuk membuat Tuhan senang? Yang saya takutkan adalah kita tidak pernah punya pikiran untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang berarti bahwa kita sebenarnya tidak mengasihi Tuhan. Penting kata kasih ini, apakah Allah mengasihi atau kita mengasihi Tuhan. Itu penting sekali. Ini inti kehidupan kekristenan kan di sini kan. Bahwa tanpa kita dikasihi oleh Tuhan, maka kita tidak akan diselamatkan. Kita tidak akan ditebus. Dan tanpa kita dikasih Tuhan, Tuhan tidak perlu menyediakan mahkota kehidupan. Demikian pula sekarang. Tanpa kita mengasihi Tuhan, maka semua perbuatan kita sia-sia. Di dalam 1 Korintus pasal 13 dikatakan bahwa tanpa kasih semuanya itu sia-sia. Sia-sia tanpa kasih. Tetapi dengan kasih, hal yang biasa itu akan menjadi luar biasa. Ya kan? Ketika kita bertemu dengan seseorang yang tidak kita kasihi, perjumpaan ini menjadi perjumpaan biasa saja. Tetapi coba lihat, kalau kita berjumpa, kan perjumpaannya sama. Berjumpa dengan pribadi yang lain yang kita kasihi. Maka perjumpaan yang kalau diperuntukkan orang yang lain ini menjadi biasa. Tetapi ketika perjumpaan ini terjadi antara orang yang saling mengasihi, maka perjumpaan ini luar biasa. Perjumpaan ini diharapkan. Perjumpaan ini ditunggu-tunggu. Perjumpaan ini akan membuat kita bergairah. Perjumpaan ini akan membuat kita senang. Nah, bagaimana dengan kita? Ayo berandai-andai. Seandainya kita ketemu Tuhan, apakah kita senang atau biasa saja? Ketika hari Sabtu mau hari Minggu, apakah hati kita bergairah? Besok Minggu ketemu sama Tuhan, mau memuji Tuhan. Apakah kita senang? Yang saya takutkan justru kita tidak senang. Yang memperlihatkan kepada kita sebenarnya bahwa kita tidak mengasihi Tuhan. Ayat ini mengatakan mahkota kehidupan itu dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Bisakah kita beribadah tanpa mengasihi Tuhan? Bisa.
Tetapi ingat loh, tidak ada mahkota kehidupan yang disediakan. Mahkota kehidupan disediakan oleh Allah hanya kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Terutama anak-anak muda. Mungkin kalau yang tua sudah lupa bahwa pernah muda dan pengalaman masa muda. Tetapi yang muda, yang lagi pacaran kan tahu arti mengasihi. Nah, dengan demikian ketika kita punya pengalaman seperti itu kan kita bisa mengukur kan. Apakah kita ini mengasihi Tuhan atau tidak? Dan kalau mau jujur, banyak orang yang beragama Kristen itu tidak mengasihi Tuhan. Tidak peduli akan Tuhan. Ya kalau sempat ke gereja karena kita agama Kristen. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Tetapi adakah orang yang mengasihi satu dengan yang lain mempunyai sikap yang seperti itu? Kalau sempat nanti ketemu. Kalau enggak sempat ya enggak apa-apa. Kalau tidak sempat ketemu sampai 1 tahun, ya tidak apa-apa. Namanya orang sama-sama sibuk. Kan tidak mungkin seperti itu kalau kita saling mengasihi. Tetapi bukankah sikap kebanyakan orang yang menyebut dirinya Kristen, sikapnya kepada Tuhan kan seperti itu kan? Seakan-akan ini tidak menjadi yang utama. Ya. Padahal menjadi orang Kristen yang mengasihi Tuhan, harus mengutamakan Tuhan. Itu baru sikap mengasihi Tuhan. Nah dari sini kita bisa koreksi kembali. Saya mau tekankan. Karena ini akhir zaman. Sungguh-sungguhkah kita ada di jalur yang benar? Ini penting sekali. Nah ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, untuk memahami ayat 13 ini bahwa Allah tidak mencobai dan menghindarkan kita untuk berkata bahwa pencobaan ini datangnya dari Tuhan. Itu tidak mudah. Itu hanya akan terjadi kalau kita mengenal kebenaran firman Tuhan. Karena bahkan orang Kristen pun latah. Kalau lagi dicobai, ini pasti Allah Tuhan punya maksud tertentu buat saya. Tuhan yang mencobai saya. Tuhan yang memberikan pencobaan ini. Seringkali kita mengatakan seperti itu. Tetapi kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan, kita tidak akan mengatakan seperti itu. Karena firman Tuhan menjelaskan, ingat, Tuhan tidak pernah mencobai. Dan di sini dikatakan apabila seorang dicobai, sudah diingatkan, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Tetapi bukankah banyak orang Kristen yang masih mengatakan bahwa dia sedang dicobai oleh Tuhan. Ya. Bahwa ujian ini dari Tuhan. Bahwa masalah-masalah ini Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Ingat, Tuhan tidak mencobai. Allah tidak mencobai. Ayat 14 mengatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi yang mencobai kita siapa? Daging kita ini loh. Keinginan kita yang terlalu banyak. Oleh karena itu, Tuhan tidak bisa memakai seseorang yang mempunyai banyak keinginan. Kembali saya ulangi khotbah-khotbah saya. Bahwa kalau kita lihat, Musa hanya punya satu keinginan. Tuhan,
tunjukkanlah wajahmu, kemuliaanmu kepadaku. Ya. Daud punya satu keinginan, satu hal yang aku minta, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Paulus mempunyai satu permintaan, yang ku kehendaki hanya berarti satu, hanya mengenal Tuhan. Dan orang-orang yang mempunyai satu permintaan ini dahsyat sekali dipakai Tuhan. Tetapi orang yang mempunyai banyak keinginan tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Justru orang yang banyak keinginan itu akan dicobai oleh keinginannya sendiri. Mengapa orang terjebak dengan utang yang akhirnya tidak bisa dibayar? Dan kemudian kita mengatakan, saya sedang dalam pencobaan, saya sedang dalam masalah. Apakah ini untuk menguji iman kita? Tidak. Tetapi karena keinginan kita terlalu banyak atau terlalu kuat, kita punya gaji misalnya 4 juta, berani nyicil Kijang Innova. Itu kan ketika mungkin awalnya punya tabungan untuk bayar uang muka. Tapi cicilannya 1 bulan lolos, 2 bulan mulai sudah menggos-menggos, 3 bulan sudah tidak kuat. Mulai doa, berpuasa, aku sedang mengalami pencobaan. Apakah ini? Tetapi kalau mau jujur, bukankah banyak masalah yang kita hadapi itu karena keinginan kita terlalu banyak atau terlalu kuat? Banyak keinginan-keinginan kita yang tidak terkendali. Padahal kehidupan kekristenan yang benar, Yesus mengatakan kepada orang yang mau ikut dia, mau ikut aku. Mulai dari awal, sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Dari awal mengikut Yesus seharusnya kita sudah tahu posisi kita. Kita itu mati. Dan kita harus mematikan daging kita. Itu awal kehidupan kekristenan yang benar. Tanpa diawali dengan kita menyadari bahwa di dalam Kristus manusia lama kita sudah mati. Dan kita harus mematikan daging kita, menyalibkan daging kita. Dan terus mengikut Yesus. Tanpa ini yang menjadi awal, maka di pertengahan perjalanan iman kita, maka kita akan dipenuhi pencobaan demi pencobaan yang membuat kita itu berbeban berat. Padahal Tuhan katakan, tanggalkan segala beban dan dosa. Bukan hanya dosa loh, beban. Beban. Loh, Anda dengan mempunyai banyak hutang karena keinginan Anda yang dulunya terlalu banyak. Ya. Dengan mempunyai banyak hutang, Anda tidak bisa lepas loh dalam menyatu. Bahkan Anda mikir, Anda makan mau nambah 3 kali kalau masih bisa nambah 3 kali. Anda tetap akan kurus. Karena pikiran ini akan menggerogoti loh. Lihat di sini. Bahwa kebenaran ini kita harus mengerti. Banyak dari kita ketika kemudian sakit diabetes. Dan kemudian mengatakan pencobaan ini datang dari Tuhan. Bukan. Karena makanmu ngawur. Tambah nasi ya. Ayamnya hanya paha bagian bawah. Nasi bisa seperti gunung mau meletus. Masih nambah lagi nasinya, ikannya tidak nambah. Ya. Itu gula. Ya. Setelah beberapa tahun dicek. Ya. Ya gulanya kok tinggi. Dan kemudian mulai bergumul, berdoa, berpuasa. Orang Kristen itu banyak ngambil gampangnya. Ya.
waktu mau minjem, ya, ndak berdoa, ndak tanya Tuhan. Waktu makan pun ndak bertanya ke Tuhan, tidak doa lagi. Banyak kan orang Kristen ndak doa? Banyak. Pokok kalau sudah megang sendok sama garpu, lupa sudah. Sudah hampir habis kemudian, aduh lupa tadi ndak doa. Ya. Tetapi ingat loh, bahkan penyakit pun. Bukankah itu karena kita enak, memang makan nasi enak. Saya dulu mau makan sehat, pakai beras merah. Satu kali carikan ikan yang cocok. Karena kalau beras merah kan enggak bisa dengan sembarang ikan. Kalau nasi putih, dengan sembarang itu. Ya, mau tempe, mau tahu, kasih sambal selesai. Ya kan? Tapi kalau nasi merah, beras merah enggak bisa. Harus cari beras yang cocok. Sudah ikan lauk yang cocok. Kemudian masih kelilu. Bikin yang agak lembek. Sudah bikin agak lembek, enggak enak. Kembali ke nasi yang putih lagi, bersih hatinya. Ya, bersih. Ya. Artinya bahwa ingat, ketika kita tidak menyalipkan daging, kita hanya cari yang enak, pada akhirnya kita akan masuk ke dalam pencobaan itu. Dan hal seperti ini tidak bisa diselesaikan dengan doa. Hal seperti ini bisa diselesaikan dengan bertobat mulai dari awal lagi. Banyak kan orang Kristen sedikit-sedikit bantu doa ya, bantu doa ya, bantu doa. Padahal masalah itu diawali karena keinginan demi keinginan yang tidak dibawa dalam doa. Kemudian kita enak praktisnya, doa. Kok udah ampuh minta minyak urapan, ya kan? Udah ampuh lagi puasa. Bukan seperti itu penyelesaiannya. Sangkal diri, pikul salib, dan terus ikut Tuhan. Aman Anda dari pencobaan. Tapi kalau sudah banyak keinginan, apakah kita tidak merasa heran? Kadang tukang becak pun itu merasa cukup kok. Kita tidak usah berbicara kekristenan. Kita berbicara manusia secara umum. Ada orang yang dengan gaji 3 juta bisa cukup. Ada orang yang dengan gaji 15 juta tidak cukup. Kenapa? Kan keinginannya terlalu banyak, terlalu kuat. Ketika ini tidak dikendalikan dari awal, ini akan menjadi pencobaan ke depannya bagi kita. Oleh karena itu Alkitab mengatakan ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Jangan, karena Allah tidak pernah mencobai. Bukankah Tuhan sudah memberikan bahkan untuk sehat secara alami, ya kan? Makanan-makanan yang sehat kita sudah tahu, makanan ini sehat, makan secukupnya, tambah olahraga, ya kan? Nggak olahraga. Beritahu manusia itu harus jalan setiap hari langkah kaki minimal berapa ya, 5.000 atau 10.000 langkah ya setiap hari. Coba hitung, paling langkah kita itu hanya dari kamar ke kamar mandi. Itu pun jaraknya semakin dekat, kamar mandi di dalam kamar. Ya kan? Jaraknya kan semakin dekat. Jadi melangkahnya itu saya untuk sampai 1.000 aja kelihatannya mustahil. Sampai 1.000 langkah. Kemudian ketika sudah kolesterol naik, perut mulai buncit dan kemudian ketika dites, wah Pak ini rumah sakit Pak. Bukan, ini badan saya Dok. Kok banyak penyakitnya. Pertemuan Pak, arisan. Ya.
Dan kemudian kita mulai datang ke pendeta. Bukan seperti itu caranya. Ya. Benahi, kalau langkah kita hanya 50 langkah sehari, tambahi 9.000 lebih langkah. Tambahinya kok lebih banyak. Ya. Sidang jemaah. Bahwa aturan-aturan yang baku ini sebenarnya tidak usah terlalu ngeroh lah. Aturan-aturan yang baku ini akan membawa kita dalam kesehatan demi kesehatan yang Tuhan sudah tetapkan. Kalau sudah jaga sedemikian rupa masih sakit, nah ini waktunya kita harus tahu. Jangan-jangan setan yang memberikan penyakit. Di sini baru doa peperangan, puasa untuk melawan setan baru bisa digunakan. Tapi kalau pencobaan itu karena kelalaian kita, karena keinginan, karena kedagingan kita, yang dibutuhkan itu adalah bertobat. Gitu loh. Jangan hanya mengandalkan doa. Ya. Suami datang tidak dimasakkan, diomel-omeli. Kemudian kalau sudah tengkar, mau cerai, datang kepada pendeta, cari pendeta yang diurapi. Pak pendeta, doakan rumah tangga kami, di ambang perceraian, doakan. Mau didoakan bagaimanapun, kalau suami datang tetap tidak disediakan masakan, tetap aja cerai. Sudahlah, Anda mau puasa sekalipun supaya tidak cerai, pasti cerai. Ya. Itu tidak bisa hanya diselesaikan dengan doa. Itu bisa diselesaikan dengan bertobat. Ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Siapa yang menyeret kita ke dalam pencobaan? Keinginan kita, keinginan daging itu loh. Yang terlalu kuat. Ingin cepat kaya, ingin punya ini, ingin punya ini, ingin punya ini. Ya. Diseret dan dipikat olehnya. Ya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Ia akan melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia akan melahirkan maut. Bukankah pada akhirnya banyak orang bunuh diri juga? Hanya karena tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya. Mereka sampai pada maut. Bukankah banyak orang mencuri, menipu, ya kan? Karena mereka tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Diawali oleh keinginan yang kuat, keinginan daging yang banyak. Akhirnya kita menipu. Akhirnya kita tidak membayar. Bukankah tidak membayar hutang pun itu dosa? Itu merugikan orang loh. Sidang jemaat. Itu melahirkan dosa. Ingat, keinginan-keinginan daging itu melahirkan dosa. Kalau terus engkau lakukan itu dari dosa yang satu ke dosa yang lain, ke dosa yang lain. Sehingga engkau nantinya mati dalam dosa. Ayat yang ke-16. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Janganlah sesat. Kalau ini diarahkan ke bagian atas pembahasan kita, jangan sesat. Artinya ketika engkau menghadapi sesuatu, engkau harus tahu cara menghadapinya itu yang benar itu bagaimana. Kalau dihadapi dengan cara yang salah, ya
Itu namanya sesat. Sama kan tadi, kolesterol ya kan, kolesterol jantung. Gara-gara makannya tidak sesuai, ya. Kemudian kita selesaikan dengan doa. Itu salah, itu sesat Anda. Penyelesaiannya atur lagi cara makan yang benar. Itu baru benar, bukan sesat. Tapi kalau sudah penyakit karena salah makan, kemudian diselesaikan dengan doa. Loh ini sesat. Ya. Sudah minjem dipakai sendiri, dimakan sendiri, kemudian tidak bisa bayar, kemudian mau diselesaikan dengan doa. Jangan, nanti Anda beli bensin pun pakai doa kan repot. Ya. Kalau sudah salah kaprah seperti ini yang dikatakan sesat. Tetapi kalau kita lihat ke bawah, kita lihat di sini, saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Lihat pemberian yang baik, setiap atau semua pemberian yang baik dan setiap atau semua anugerah yang sempurna datangnya dari atas, dari Bapa segala terang. Pencobaan itu tidak baik. Jelas bukan datang dari Bapa segala terang. Bahkan ayat di atasnya mengatakan kan bahwa jangan mengatakan pencobaan itu datang dari Tuhan. Jangan. Karena Tuhan tidak pernah dicobai dan tidak juga mencobai. Ya. Jangan karena masalah kita kemudian kita menuduh Tuhan. Ya, kan repot. Jangan. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, dari Bapa segala terang. Jelas di sini. Kan sangat mudah kan untuk mengerti hal ini. Yang baik apa? Sehat, itu baik. Yang baik apa? Tidak kekurangan. Loh, urusan dari Bapa itu adalah dia ingin membuat kita sehat. Dia ingin menyembuhkan kita. Dia ingin memberikan kita kecukupan bahkan berkelimpahan. Dia ingin kita bersuka cita. Dia ingin kita mengalami damai sejahtera. Dia ingin kita selalu dipimpin dalam kebenaran. Keinginan Bapa itu ini. Karena jelas di sini dikatakan setiap pemberian yang baik. Setiap anugerah yang sempurna. Oleh karena itu juga jangan terjebak dengan mengatakan penyakit ini datangnya dari Bapa segala terang supaya aku menjadi rendah hati. Bukan seperti itu. Kita rendah hati bukan dengan penyakit. Kita menjadi rendah hati kalau kita mau datang kepada Yesus dan belajar dan mau diajar oleh Yesus. Baru kita menjadi rendah hati. Bukan karena penyakit. Bukan karena kita miskin. Ya, kita menjadi rendah hati. Jangan mengatakan aku dibuat miskin oleh Tuhan supaya aku rendah hati. Oh tidak. Tidak. Ya. Bahkan rendah hati, bahkan kemiskinan kadangkala. Itu bisa diketahui oleh orang dan bikin orang lain itu semakin benci. Kenapa? Sudah miskin masih sombong. Kan ada kan orang miskin direndahkan tetap aja marah kan. Walaupun saya miskin jangan macam-macam loh. Artinya bahwa kemiskinan tidak menjamin bahwa kita itu menjadi rendah hati. Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat dikatakan. Dan belajarlah kepadaku sebab aku rendah hati dan lemah lembut.
Jadi untuk rendah hati tidak diperlukan engkau hidup dalam kemelaratan, hidup dalam penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Kalau itu yang terjadi, itu membuat kau rendah hati. Itu rendah hati dengan terpaksa. Ya. Nanti kalau engkau sudah sembuh, engkau akan mulai sombong lagi. Kalau miskin membuat engkau dengan terpaksa rendah hati, nanti kalau ekonomimu dipulihkan, maka engkau akan menjadi sombong kembali. Tetapi kalau kita belajar kepada Tuhan dan terus mengikuti Tuhan, maka kita dijamin pasti rendah hati. Belajar kepada Tuhan. Belajar kepada Tuhan. Maka kita akan menjadi rendah hati. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ingat, Bapa kita tidak mungkin memberikan kita 5 hari sehat, 2 hari sakit. Tidak ada pertukaran. Bapak kita tidak mungkin memberikan 1 bulan hidup kelimpahan. 1 minggu berikutnya hidup dalam kekurangan. Tidak mungkin. Karena di sini dikatakan tidak ada perubahan, tidak ada bayangan, tidak ada pertukaran. Ada kestabilan di dalam Tuhan. Ayat terakhir, ayat yang ke-18. Ini kehendak Tuhan. Atas kehendaknya sendiri. Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Yesus anak sulung, iya. Tetapi lihat di sini bahwa Bapa menginginkan kita juga terbentuk menjadi anak sulung. Tidak bisa tidak bahwa dengan ayat ini sebenarnya mau mengatakan Bapa ingin menjadikan kita sama seperti Yesus. Gitu loh. Karena Yesus anak sulung. Tetapi di sini dikatakan kalau kita hidup dalam firman kebenaran, hanya melalui firman kebenaran kita itu bisa terus meningkat sampai tingkatan tertentu kita menjadi anak sulung. Dan itu kembali kita harus perhatikan, itu hanya bisa dimulai dan diselesaikan ketika kita hidup dalam firman kebenaran, firman Tuhan. Bagaimana bisa kita diubahkan dan terus diubahkan, meningkat dan terus meningkat tanpa membaca firman Tuhan, tanpa menghafal firman Tuhan, tanpa belajar mengerti firman Tuhan. Bagaimana bisa? Ya. Sudahlah yang belajar, misalnya kita dulu ada pelajaran geografi atau sejarah. Coba baca sebulan sekali aja. Maka yang dibaca itu perang di Diponegoro tahun sekian sampai tahun sekian. Pasti lupa kok. Ya, pasti lupa. Apalagi firman Tuhan. Hanya dibaca sebulan sekali. Bagaimana kita bisa dibentuk? Lihat di sini. Kehendaknya. Kehendak Bapa atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita. Menjadikan, kalau saya sederhanakan, menjadikan kita anak sulung oleh kebenaran firman. Tanpa kebenaran firman, tanpa firman kebenaran, tidak mungkin kita mengalami pertumbuhan iman. Tidak mungkin kita diubahkan tanpa firman.
Tidak mungkin. Jadi betapa pentingnya firman Tuhan. Penting sekali. Atas kehendaknya sendiri. Keinginan Tuhan bukan supaya kita miskin. Keinginan Tuhan bukan supaya kita sakit. Keinginan Tuhan bukan supaya kita mempunyai masalah demi masalah. Keinginan Tuhan adalah supaya kita terus mengalami peningkatan, mengalami perubahan yang lebih baik sampai kepada tingkat anak sulung. Kalau berbicara tingkat anak sulung, berbicara tentang Yesus. Apa saja yang Yesus ucapkan itu terjadi. Karena dia adalah firman. Dan kalau kita dibentuk dengan firman kebenaran ini. Ingat, pada tingkatan tertentu perkataan kita mempunyai kuasa. Kalau kita terbiasa juga mengucapkan firman Tuhan. Terbiasa, bukan hanya sekali-sekali. Bukan hanya kalau tergerak. Kalau sudah terbiasa mengucapkan firman. Ketika firman ini diucapkan oleh kita. Pada keadaan kita akan berubah sesuai dengan firman yang kita ucapkan. Kalau firman ini diucapkan kepada orang yang kita kasihi mungkin. Yang sedang mengalami sakit, mengalami kelemahan. Firman kesembuhan disampaikan, diucapkan. Maka orang yang sakit itu akan disembuhkan. Itu kuasa firman. Kalau firman ini disampaikan pada jiwa kita, maka jiwa kita akan diubahkan sesuai dengan firman yang kita sampaikan. Ingat pemazmur mengatakan, hai jiwaku. Nah, pemazmur sendiri berkata-kata kepada jiwanya sendiri. Dia ingin jiwanya semangat. Dia sampaikan itu. Bahwa tubuh kita juga bukankah akan sakit atau sehat, itu juga ditentukan oleh perkataan kita. Kok tidak enak ya badan, sepertinya mau sakit. Dan kalau kurang jelas, sepertinya masuk angin ini, mau pilek. Nah, pileknya belum datang, sudah mau pilek. Kemudian besoknya mulai sudah ingusnya keluar. Nah kan betul, sudah nyangka kemarin. Bukan hanya nyangka, sudah diucapkan kemarin. Ya, makanya sekarang terjadi. Ya. Ekonomi ini kok kelihatannya semakin sukar ya. Kira-kira tabungan saya kuat berapa minggu ya? Kok semakin sepi ya? Apakah nanti tidak ada yang beli? Nah, bulan depan seminggu tidak ada yang beli. Sudah nyangka mulai bulan lalu. Bukan hanya nyangka, sudah diucapkan. Engkau bernubuat untuk dirimu sendiri, engkau bernubuat untuk tokomu sendiri. Sudah jemaat. Firman kebenaran. Ingat, firman kebenaran itu akan membentuk kita. Apakah kita akan sehat? Dibentuk oleh firman kebenaran. Firman kesembuhan itu akan membuat kita sehat. Firman kesembuhan akan menyembuhkan kita. Firman tentang kelimpahan itu akan membuat kita berhasil. Membuat kita limpah. Ucapkan firman. Karena Alkitab juga mengatakan. Dia yang berfirman maka semuanya ada. Dia memberikan perintah. Perintahnya apa? Itu firman. Dia memberikan perintah maka semuanya jadi. Ketika kita mempelajari firman. Ketika kita dibentuk oleh firman. Ketika kita akhirnya mengucapkan firman. Pada tingkatan anak sulung. Apa yang kita ucapkan itu yang akan terjadi. Bukankah Alkitab di akhir zaman mengatakan 2 saksi. Untuk melawan orang-orang yang mau mencelakai mereka. 2 saksi ini ada api dikatakan. Yang keluar dari mulutnya. Itu apa? Bukankah itu berbicara tentang firman? Bahwa ada kuasa perkataan firman dalam mulut kedua saksi dalam kitab Wahyu itu. Yang menolong mereka, yang menyelamatkan mereka, yang menghindarkan mereka dari celaka. Ya. Dan bukankah ini perlu latihan?
ketika kaget, ketika mau tabrakan. Kalau darah Yesus, nah tiba-tiba selamat. Wow, itu. Tapi kalau mati kita, jendar. Loh, kita ada di mana ya? Surga. Ya. Bukankah perkataan kita yang menentukan kita mati kan? Mati, nah kan. Beda kalau darah Yesus. Nah, tidak apa-apa darah Yesus kan. Sudahlah, jadilah latah dengan darah Yesus. Itu lebih baik. Ya. Daripada mati, ancur kena. Ya kan? Jadi, ayo. Dan ingat loh, perkataan kita itu tidak bisa menjadi kebiasaan hanya dengan kita menghafalkan satu kata sekali. Itu harus terus menerus. Makanya kalau mulai berdoa biasakan darah Yesus, darah Yesus. Darah Yesus hancurkan kuasa gelap. Darah Yesus melindungi aku. Darah Yesus, darah Yesus. Pada waktu mau kecelakaan, darah Yesus. Nah, keluar kan. Sudah tiap hari kok diucapkan darah Yesus. Tapi kalau Anda tidak pernah mengucapkan darah Yesus, pada waktu mendesak dan perlu dalam sekejap yang dibutuhkan perkataan yang akan menyelamatkan Anda. Satu perkataan, dua perkataan. Apa yang akan Anda sebut. Dan itu tidak sempat mikir loh. Ya, ingat, itu tidak sempat mikir. Jadi itu akan keluar sesuai dengan kebiasaan yang kita sudah bangun. Oleh karena itu di sini dikatakan, atas kehendaknya sendiri, Tuhan telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Bukankah kita dikenal juga melalui perkataan kita kan? Tuhan telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu. Berarti kita akan harus terus meningkat. Sampai pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Menjadi sama seperti Kristus. Malam hari ini melalui perjamuan kudus. Ingat Tuhan sudah berkorban bagi kita. Tujuannya supaya kita menjadi ciptaan yang baru. Dan sebagai ciptaan yang baru, supaya kita terus bertumbuh. Bertumbuh dalam kebenaran. Bertumbuh di dalam kebenaran. Sehingga sampai pada tingkat tertentu, kita akan menjadi sampai pada tingkatan anak sulung. Di mana setiap perkataan kita, WL, Singer,